Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Dwi Sekar Ayu yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi presentasi kali ini. Dan rekan saya Aisyah Winda sebagai presentator, serta Gita Tania selaku Natulen. Adapun tema yang akan disampaikan pada hari ini adalah cara pembuatan Simplicia Putri Malu atau Mumisa Pudika, kandungan dan manfaat serta cara pembuatan Simplicia yang akan disampaikan oleh saya sendiri untuk metode. Baik, pertama ada tanaman Putri Malu. Nama lokalnya itu Putri Malu, nama latinnya Mimosa pudica. Untuk nama simplicianya ada Mimosa pudicalin. Morfologi tanaman yaitu tumbuhan Putri Malu memiliki akar tunggang, kecil berwarna putih kekuningan dengan bau khas seperti jengkol. Batangnya berbentuk bulat, berbulu, dan berduri tajam. Batang muda berwarna hijau, sedangkan batang tua berwarna merah terang. Daun putri malu berbentuk menyirip, kecil, lonjong, dan tersusun majemuk dengan warna hijau atau kemerah-merahan. Jika disentuh, daunnya akan menutup. Bunga berbentuk bulat seperti bola, berwarna merah muda, dan akan menutup saat matahari tenggelam. Buahnya menyerupai kedelai kecil dengan bulu halus merah pada bagian tertentu. Saat matang, buah pecah dan menyebarkan bijinya menjadi tunas baru. Untuk karakteristik dari tanaman putri malu ini, umumnya ditemukan di tanah terbuka, di tepi jalan, kebun, atau padang rumput. Tumbuh baik di tanah gembur yang tidak terlalu kering dan mendapat sinar matahari langsung. Kandungan kimia dari putri malu sendiri ada berbagai senyawa aktif seperti alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, fenolik, dan mimosin, yang merupakan turunan asam amino lisin. Untuk fitokimia menunjukkan adanya flavonoid, tanin, povinfenol, monoterapenoid, dan steroid. Dengan tanin dan saponin berperan sebagai agen anti jamur. Tumbuhan ini juga memiliki manfaat sebagai antikonvulsan, antidepresan, antibakteri, dan antihiperglikemik. Untuk manfaat kesehatannya sendiri, putri malu memiliki berbagai manfaat dalam pengobatan tradisional, seperti berbagai peluruh dahak, peluruh kencing, pereda demam, dan anti radang. Penelitian di Cina, Amerika Serikat, dan di Indonesia menunjukkan bahwa tanaman ini juga dapat digunakan untuk mengatasi panas tinggi pada anak-anak, cacingan, insomnia, peradangan saluran pernapasan. Efek samping dari penggunaan putri malu ini sendiri, dalam jumlah besar kandungan mimosin bisa bersifat racun bagi hati dan organ lainnya. Ibu hamil, menyusui, atau penderita penyakit kronis disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum melanjutkan menggunakan tanaman ini sebagai obat. Cara pemanfaatan tanaman ini biasanya bagian akar dan daun digunakan baik dalam bentuk rebusan, simplicia kering, atau ekstrak. Dalam pengobatan herbal digunakan dalam dosis terbatas dan tidak dikonsumsi jangka panjang tanpa pengawasan. Untuk cara pembuatan simplicia akan dilanjutkan oleh rekan saya Aisyah Winda. Kepada Aisyah Winda saya persilahkan. Baik, di sini ada cara kerja. Yang pertama ada identifikasi dan pemanenan tanaman. Tanaman yang digunakan seluruh bagian tanaman dari akar, batang, daun, tergantung kegunaan. Waktu panen sebaiknya dilakukan pagi hari saat tanah segar dan belum layu. Kondisi tanaman, pilih tanaman yang sehat, bebas dari hama dan penyakit. Yang kedua ada tahap pencucian. Di situ ada bersihkan bagian tanaman dari tanah, kotoran, dan serangga. Gunakan air bersih yang mengalir untuk menjaga kualitas dan higienitas bahan. Selanjutnya ada pemotongan. Potong bagian tanaman sesuai kebutuhan, misalnya akar saja atau daun dan batang. Potongan sebaiknya tidak terlalu besar agar proses pengeringan lebih merata. Yang keempat ada pengeringan. Pengeringan atau pengeringan simplicia ada dua metode. Yang pertama pengeringan alami di bawah sinar matahari tidak langsung atau hindari paparan langsung agar tidak merusak senyawa aktif. Yang kedua pengeringan buatan menggunakan oven pada suhu rendah
40–60 derajat Celcius hingga kadar air cukup rendah sekitar 10%. Tujuan pengeringan selanjutnya ada pengemasan. Setelah kering, simplisia disimpan dalam wadah tertutup rapat seperti kantong plastik tebal, botol kaca, atau wadah anti lembab. Simpan di tempat yang kering, sejuk, dan tidak terkena cahaya langsung. Di sini ada tahap cara pembuatan simplisia. Yang pertama ada pengambilan bahan, yang kedua ada sortasi basah, terus ada tahap pencucian. Selanjutnya ada tahap dan cara pembuatan simplisia yang pertama ada pemotongan, terus pengeringan, ada juga sortasi kering, lalu pengemasan dan pemberian label. Ini ada dokumentasi simplisia yang sudah dikemas dan sudah diberikan label. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih. Izin menambahkan untuk pengambilan bahan dikarenakan keterbatasan tempat dan waktu, karena kami memiliki tempat yang berbeda-beda, jadi untuk pengambilan bahan serta pengeringan pencucian itu kami lakukan di rumah masing-masing. Jadi memungkinkan untuk perbedaan jenis tanaman putri malu tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah untuk pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta lain dari kelompok 1 dan 2 dipersilakan untuk bertanya. Satu kelompok dipersilakan untuk minimal 2 pertanyaan. Kepada kelompok lain dipersilakan. Baik, Kak. Izin bertanya, nama Suci Rahayu, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, Kak, bagaimana pengaruh tanah dan iklim terhadap ekspresi metabolit sekunder dalam putri malu dan dampaknya terhadap kualitas simplisia? Apa dampaknya itu terhadap kualitas simplisia itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok yang sama atau dari kelompok lain dipersilahkan. Mohon maaf untuk Suci Rahayu, apakah bisa mengulangi pertanyaannya? Baik, Kak. Bagaimana pengaruh tanah dan iklim terhadap ekspresi metabolit sekunder dalam putri malu dan dampaknya terhadap kualitas simplisia? Dampaknya terhadap kualitas simplisia. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan kami diberikan sedikit waktu untuk mencari jawaban tersebut. Sebelum sembari menunggu, adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Baik Kak, saya izin bertanya dari kelompok 2. Obat putri malu itu mengandung apa saja, Kak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami simpan dulu untuk dijawab sekaligus di akhir. Apakah untuk kelompok lain ada pertanyaan? Saya izin bertanya, nama saya Marini dari kelompok 2. Apa manfaat dari herbal putri malu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan.
Baik, untuk menjawab pertanyaan Marini, manfaat dari herbal putri malu sendiri ada yang pertama sebagai penenang atau sedatif. Ekstrak akar dan daun putri malu digunakan untuk membantu meredakan kecemasan, stres, dan susah tidur atau insomnia. Kandungan senyawa alkaloid dan flavonoid berperan dalam menenangkan sistem saraf pusat. Yang kedua ada antiinflamasi atau anti radang. Ekstrak putri malu mampu mengurangi peradangan baik pada luka luar maupun peradangan internal. Yang ketiga sebagai antibakteri dan antimikroba. Beberapa penelitian menunjukkan ekstrak putri malu efektif menghambat pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang keempat ada antidiabetik. Senyawa aktif berpotensi membantu menurunkan kadar gula darah sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang kelima sebagai antioksidan, kandungan flavonoid dan tanin yang membantu menangkal radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Cukup untuk jawaban Marini, apakah sudah terjawab? Baik, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Suci kelompok 1. Bagaimana pengaruh tanah dan iklim terhadap ekspresi pengaruh sekunder terhadap Simplicia putri malu? Jawabannya, tanah dan iklim sangat mempengaruhi ekspresi senyawa sekunder pada Simplicia putri malu. Secara signifikan, tanah yang subur dan kaya nutrisi dapat meningkatkan produksi senyawa sekunder, sementara iklim yang sesuai seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan dapat memicu atau menekan produksi senyawa tersebut. Terima kasih, Kak. Izin menjawab dari pertanyaan Dwi Hartati, kelompok 2, obat putri malu mengandung apa saja? Mengandung berbagai senyawa aktif yang termasuk dalam kelompok metabolit sekunder yang memiliki efek farmakologis berikut seperti alkaloid, flavonoid, taninan, sapoid, felonik, dan asam amino non-protein. Bagaimana Kak Dwi? Baik, Kak. Sudah jawabannya. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih. Untuk kelompok 1, apakah masih ada pertanyaan? Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk bertanya karena kelompok 1 baru memiliki 1 pertanyaan ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari kelompok 1, apakah kelompok 2 ada pertanyaan lagi? Maaf Kak, dari kelompok 1 izin bertanya lagi Kak. Baik, silakan. Apa potensi putri malu sebagai sumber senyawa baru untuk antibiofilm terhadap bakteri, multiresisten, dan sudah sejauh mana risetnya? Mohon maaf, bisa diulangi kembali pertanyaannya? Apa potensi putri malu sebagai sumber senyawa baru untuk antibiofilm terhadap bakteri multiresisten dan sudah sejauh mana risetnya?
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tanaman putri malu memiliki potensi besar sebagai sumber bioaktif yang dapat dikembangkan menjadi senyawa baru atau drug kandidat, terutama karena kandungan fitokimia khasnya. Yang pertama berpotensi sebagai antimikroba baru. Yang kedua potensi sebagai senyawa antidiabetik. Yang ketiga sebagai anti-neoprotektif. Potensi antioksidan dan anti kanker, potensi sebagai agen antiparasit dan anti-helmintik. Digunakan secara tradisional untuk mengobati cacingan dan telah menunjukkan aktivitas melumpuhkan cacing pada laboratorium. Dapat dikembangkan sebagai alternatif antiparasit alami dengan efek samping lebih rendah dibandingkan obat kimia. Cukup, terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan serta dosen pengampu, Ibu Rizky Rifsi Nandini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya selaku moderator, mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bapak.